Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Danita Perhana, NIM 3219135. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian efisiensi alokasi. Efisiensi adalah kata yang menunjukkan keberhasilan seseorang atau organisasi atas usaha yang dijalankan, yang diukur dari segi besarnya sumber yang digunakan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Dengan kata lain, efisiensi merupakan perbandingan antara sumber dan hasil. Jika dikaitkan dengan teori sistem, maka efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan. Masukan yang diproses melalui proses tertentu akan memberikan keluaran menurut ukuran dan kriteria tertentu. Konsep efisiensi diawali dari konsep teori ekonomi mikro, yaitu teori produsen dan teori konsumen. Teori produsen menyebutkan bahwa produsen cenderung memaksimumkan keuntungan dan meminimalkan biayanya. Sedangkan di sisi lain, teori konsumen menyebutkan bahwa konsumen cenderung memaksimalkan utilitasnya atau tingkat kepuasannya. Efisiensi juga dikatakan sebagai suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan alokasi adalah penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat penjatahan penentuan banyaknya uang atau biaya yang disediakan untuk suatu keperluan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi, NIM 3219136. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Dianita Parhana yang B, efisiensi alokasi ekonomi Islam. Suatu upaya untuk meningkatkan keuntungan dengan melalui output yang diproses melalui input tanpa adanya campur tangan atau tanpa adanya pihak yang mengalami kerugian, baik itu perorangan maupun alam. Yang kedua, efisiensi alokasi dalam ekonomi konvensional ialah apabila tidak ada individu yang meningkatkan keuntungan tanpa mengurangi keuntungan orang lain. Maka di sini disebutkan dengan efisiensi alokasi ekonomi konvensional. Beda dengan efisiensi alokasi dalam Islam. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakri Ahmad Karim, NIM 32191337. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang efisiensi alokasi dalam Islam. Menurut Adi Warman Karim, konsep efisiensi alokasi atau Pareto efisiensi telah terlebih dahulu dirumuskan dalam ekonomi Islam. Hal ini diinterserikan dari perkataan Ali bin Abi Thalib dalam kitab Najibul Balaghah. Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Dari perkataan di atas, bahwasanya ekonomi Islam melarang adanya peningkatan kesejahteraan pribadi, sedangkan kesejahteraan pada saudara yang lain itu mengalami penurunan. Efisiensi dalam pandangan Islam adalah suatu upaya untuk meningkatkan keuntungan dengan memaksimalkan output yang diperoleh dan mengelola input secara optimal tanpa ada pihak yang terzalimi, baik orang lain maupun alam. Dalam ekonomi Islam, yang dimaksud dengan adil adalah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Umar bin Khattab dalam penetapan tarif kharaj. Yang berbeda misalnya lahan yang ditanami gandum kharaj yang harus dibayarkan sebesar 1 dirham atau 1 khafiz. Sedangkan buah-buahan tarif kharaj yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10 dirham dan 5 dirham tarif kharaj yang harus dikeluarkan untuk laba. Begitupun dalam pandangan harta baitul mal. Konsep ekonomi Islam sangat berpegang teguh dan ketat terhadap skala prioritas. Bahkan dalam pengelolaan zakat dalam Islam itu memberikan karakteristik yang sangat jelas dan terperinci. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranto Octavia, NIM 3219138 akan melanjutkan presentasi dari teman C. Implementasi efisiensi alokasi dalam perbankan syariah. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis
merupakan salah satu yang mendasari seluruh kinerja sebuah dalam skala mikro. Lembaga syariah yang mengalami pertumbuhan adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Efisiensi dalam perbankan syariah merupakan salah satu parameter kinerja yang banyak digunakan karena jawaban atau kesulitan dalam hal-hal hitung-hitungan untuk kinerja bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Diana Tasya, NIM 3219139. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai implementasi efisiensi alokasi dalam perbankan syariah. Efisiensi dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah variabel input dan output yang diamati dengan variabel dan input dan output yang optimal. Efisiensi merupakan salah satu parameter untuk mengukur kinerja mendasar pada sebuah organisasi. Efisiensi mempunyai 3 konsep dalam perbankan, yaitu yang pertama ada efisiensi biaya atau cost efficiency, yang kedua ada efisiensi keuntungan alternatif atau alternative profit efficiency, dan yang ketiga ada efisiensi keuntungan atau standar profit efficiency. Efisiensi perbankan juga diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama ada yaitu efisiensi dalam cakupan atau scope efisiensi. Bank dikatakan mencapai efisiensinya apabila bank tersebut mampu menjalankan aktivitasnya. Yang kedua yaitu ada efisiensi alokatif atau alokatif efisiensi. Terminologi efisiensi Pareto sering disamakan dengan efisiensi alokatif untuk menghormati ekonom Italia Vilfredo Pareto yang mengembangkan konsep efisiensi in exchange. Efisiensi Pareto mengatakan bahwa input produksi digunakan secara efisien apabila input tersebut tidak mungkin lagi digunakan untuk meningkatkan suatu usaha tanpa menyebabkan setidaknya keadaan suatu usaha yang lain menjadi lebih buruk. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sinti Agusti Yuliza, NIM 3219141. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai efisiensi alokasi yang bagian C, yaitu implementasi efisiensi alokasi dalam perbankan syariah. Yaitu yang bagian C, efisiensi dalam skala. Bank dapat dikatakan tercapai tingkat efisiensi apabila bank tersebut dapat beroperasi dalam skala hasil yang berjalan dengan konstan. Sedangkan efisiensi cakupan tercapai ketika perbankan mampu beroperasi pada diverifikasi alokasi. Efisiensi alokasi dapat tercapai ketika bank mampu menentukan berbagai output yang mampu memaksimalkan keuntungan. Sedangkan yang D itu efisiensi teknis. Efisiensi teknis ini merupakan hubungan antara input dengan output dalam suatu proses produksi. Bank dapat dikatakan efisiensi apabila secara teknis mampu menyatakan bahwa adanya hubungan antara input dan output pada suatu proses produksi. Maksudnya di sini yaitu apabila pengguna input mampu menghasilkan output secara maksimal atau mampu menghasilkan output yang diperlukan dengan input yang paling minimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.